Pertama, kita akan bahas secara singkat mengenai penyebaran COVID-19. Masa inkubasi COVID-19 terbilang cukup lama, kurang lebih 14 hari, yang dimana menyebabkan COVID-19 sulit untuk terdeteksi, dan penularannya menjadi sangat cepat jika tidak terkendali. Dan sampai sekarang pun masih belum ditemukan vaksin untuk COVID-19. Untuk menghindari beban ekstrim dalam sistem kesehatan nasional, berbagai negara di dunia banyak yang menerapkan lockdown. Mengingat terus meningkatnya kasus COVID-19 dan keterbatasan kapasitas sistem kesehatan, yaitu jumlah rumah sakit, jumlah dokter, ventilator, dan alat rapid test COVID-19, pemerintah Indonesia telah menerapkan PSBB, pembatasan sosial berskala besar di 4 provinsi dan 17 kabupaten dan kota yang memiliki kasus COVID-19 yang tinggi. Kekhawatiran atas terinfeksi COVID-19 dan adanya kebijakan PSBB telah menyebabkan penurunan aktivitas masyarakat dan bisnis secara drastis, yang berakibat pada beberapa industri UMKM menutup usaha mereka dan terjadinya pemutusan hubungan kerja. Industri yang terdampak besar adalah pariwisata, perdagangan retail, sektor informal, dan juga usaha pembiayaan seperti bank dan multifinance. Sebagian besar kasus COVID-19 dan PSBB itu terjadi di Pulau Jawa. Dan karena sebagian besar aktivitas ekonomi nasional itu dikontribusikan dari Pulau Jawa, keadaan ekonomi secara nasional diperkirakan akan sulit di kuartal kedua ini. Sebanyak 183 negara sudah mengeluarkan stimulus yang ekstensif untuk menangani COVID-19 dan mencegah krisis ekonomi berkepanjangan. Pemerintah Indonesia juga telah melebarkan target defisit APBN 2020 menjadi 5,07% dari PDB, yang dari target awalnya yaitu 2,2% dari PDB, dan mengalokasikan dana sebesar 455 triliun rupiah untuk menopang daya beli dan pembiayaan masyarakat yang terdampak oleh wabah COVID-19 ini. Moody's Investor Service menilai kebijakan pemerintah tersebut dapat mempertahankan kepercayaan investor terhadap pemerintah. Namun pemanfaatannya bergantung pada kedisiplinan pemerintah dalam penerapan kebijakan tersebut. Dengan melemahnya ekonomi, pemerintah tidak dapat terus melebarkan defisit negara untuk menopang ekonomi. Ekonomi harus digerakkan kembali secara bertahap melalui relaksasi PSBB, di mana pemerintah sedang mengkaji wacana relaksasi PSBB untuk di bulan Juni. Beberapa negara Eropa seperti Italia, Jerman, Portugal, Spanyol, dan Yunani telah melakukan relaksasi lockdown sejak awal Mei 2020. Begitu juga dengan sebagian besar negara bagian Amerika Serikat telah mulai merelaksasi pembatasan pada bisnis dan aktivitas sosial mereka. Relaksasi PSBB di Indonesia akan dilakukan secara bertahap. Belum ditemukan vaksin COVID-19 juga bisa menyebabkan adanya resiko gelombang kedua wabah COVID-19 pasca relaksasi. Dalam menentukan waktu yang tepat untuk relaksasi PSBB, pemerintah tentu akan mengevaluasi beberapa faktor seperti berikut. Kedisiplinan masyarakat selama PSBB, kapasitas rumah sakit yang menangani COVID-19, tren penambahan kasus yang meninggal. Kabar baiknya adalah untuk sekarang, tren penambahan kasus yang meninggal telah melandai, dan yang sembuh itu telah meningkat, seperti yang di slide ini. Dan selanjutnya, untuk data testing, persentase tes yang positif itu juga melandai. Ekonomi Indonesia akan pulih, tapi tidak seperti bentuk V, mempertimbangkan beberapa kemungkinan di bawah ini. Yang pertama adalah resikonya gelombang kedua COVID-19. Yang kedua adalah perubahan perilaku bisnis dan konsumen yang dapat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi ke depannya. Atau yang lain mungkin bisa menyebutkannya sebagai new normal. Dan yang ketiga, jumlah hutang yang meningkat baik di tingkat pemerintah, korporasi, dan rumah tangga. Dan ekonomi yang belum pulih menyebabkan adanya kapasitas berlebih, sehingga pelaku usaha menunda belanja modal. Dan juga mengingat intensitas pemerintah untuk membangun infrastruktur akan berkurang karena defisit tinggi yang diperlukan untuk penanganan wabah COVID-19. Untuk aset kelas outlook, mengenai aset kelas saham, relaksasi PSBB ini yang didukung dengan valuasi pasar saham yang rendah dapat menjadi katalis pasar saham untuk pulih kembali. Namun masih lemahnya daya beli masyarakat dan rendahnya outlook investasi dari private sector dan pemerintah memungkinkan rebound saham akan terbatas, walaupun menarik untuk investor yang memiliki jangka waktu investasi lebih dari 1 tahun. Namun, apabila dengan ditingkatkannya jumlah tes per hari, ternyata jumlah rasio infeksi dan recovery semakin memburuk,
dan menyebabkan naiknya utilisasi tempat tidur rumah sakit, relaksasi PSBB yang diperkirakan awal Juni ada kemungkinan akan ditunda, dan penundaan ini dapat menyebabkan koreksi pasar modal, terutama pasar saham. Untuk aset kelas obligasi, menimbang pertumbuhan ekonomi yang masih lemah baik di dalam maupun di luar negeri, serta kemungkinan inflasi domestik yang tetap rendah karena rendahnya daya beli masyarakat, menyebabkan selisih imbal hasil obligasi pemerintah menjadi menarik. Obligasi menjadi pilihan utama untuk jangka pendek dan menengah. Selain itu, selisih imbal hasil obligasi Indonesia terhadap obligasi negara maju, di mana sekarang rata-rata kebanyakan yang udah 0% atau mendekati 0%, membuat obligasi Indonesia menjadi menarik dan dapat menarik dana asing untuk masuk ke Indonesia. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih untuk waktunya dan kami doakan agar Anda selalu sehat dan bahagia.